Dia mencoba bertahan. Dia berusaha menjaga apa yang sudah dia miliki. Tapi keberadaanmu adalah guncangan terbesar dalam hubungan mereka. Kamu hadir di waktu yang salah, tapi dengan perasaan yang tak bisa dia tolak. Ini bukan sekadar godaan biasa. Kamu adalah ujian yang tak pernah dia siapkan, tapi juga tak bisa dia hindari. Apakah dia akan memilihmu atau tetap tinggal dalam hubungan yang sudah mulai hampa? Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema, kamu adalah pencobaan terbesar hubungan orang lain. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Dia sedang bersama orang lain. Secara kasat mata tidak ada yang tampak salah. Dunia melihat mereka sebagai pasangan yang baik-baik saja. Mungkin tampak harmonis di foto, saling merespons komentar dengan emoji hati, masih menghadiri acara bersama, bahkan sesekali membagikan tawa. Tapi di balik semua itu, ada sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang tidak bisa ditampilkan melalui lensa kamera, atau dibaca dari caption yang dipoles. Di balik ketenangan wajahnya, ada perang batin yang sedang berlangsung. Perjuangan yang tak pernah selesai antara apa yang seharusnya dia rasakan dan apa yang benar-benar mengalir di dalam hatinya. Dan sumber dari semua pergolakan itu adalah kamu. Awalnya, ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanyalah gangguan sesaat. Dia menenangkan hatinya dengan logika, mungkin kamu hanya sekadar sosok yang muncul di waktu yang salah atau tepat saat hatinya sedang dalam kekosongan yang tak ia akui. Mungkin ini hanya ilusi sementara, tapi waktu membuktikan hal sebaliknya. Bukannya pudar, perasaan itu justru tumbuh diam-diam seperti akar yang menyelinap ke dalam tanah, semakin hari semakin dalam. Dan tanpa ia sadari, kamu mulai mengisi ruang-ruang dalam pikirannya yang bahkan dulu tidak pernah dia izinkan siapapun untuk masuk. Kamu hadir bukan hanya sebagai pelarian, bukan hanya sebagai orang baru yang membuat segalanya tampak lebih ringan. Kamu menghadirkan pertanyaan-pertanyaan yang selama ini ia hindari. Apakah hubungan yang ia jalani saat ini masih hidup, atau hanya bertahan karena kebiasaan? Apakah dia masih bisa merasakan cinta, atau selama ini hanya mengulang rutinitas emosional yang hampa makna? Kamu membuatnya sadar bahwa ada bagian dalam dirinya yang selama ini dia tekan habis-habisan. Bagian yang ingin merasa hidup, bagian yang rindu untuk mencintai dengan sepenuhnya, dan yang lebih penting, dicintai bukan karena kewajiban, tapi karena keinginan. Kartu Five of Pentacles menggambarkan realitas emosional dari hubungan yang sedang dia jalani. Rapuh, dingin, dan perlahan kehilangan inti dari apa yang dulu membuat mereka bertahan. Mereka mungkin masih tinggal di rumah yang sama, masih mengucapkan selamat pagi dan selamat malam, masih berbagi ruangan yang sama, tapi tidak lagi berbagi hati. Komunikasi menjadi formalitas, sentuhan menjadi simbol tanpa rasa. Dia merasa sendiri, meskipun secara teknis tidak sendiri. Dan dalam ruang hampa seperti itulah, kehadiranmu menjadi seperti cahaya hangat yang menembus celah di dinding emosinya yang membeku. Kamu tidak meminta apa-apa, tidak menuntut, tidak mengganggu di kepo. Tapi kehadiranmu terasa nyata. Kamu melihat dirinya yang sebenarnya. Kamu membaca luka yang bahkan ia sendiri tidak mampu jelaskan. Kamu memperhatikan hal-hal kecil yang tak pernah orang lain pedulikan. Namun Four of Pentacles memperlihatkan bahwa meskipun hatinya mulai memberontak, dia masih memeluk erat segala yang telah dibangun. Ada ketakutan besar yang menyandera langkahnya. Takut kehilangan stabilitas, takut mengulang luka, takut membuat kesalahan yang tak bisa diperbaiki. Dia menjaga semuanya dengan erat. Nama baik, komitmen, citra, rutinitas yang sudah ia jalani begitu lama. Semua itu seperti benteng yang ia bangun sendiri. Bukan untuk melindungi cinta, tapi untuk menghindari perubahan. Meskipun dalam hatinya ada bagian yang ingin berteriak, "Lepaskan aku," dia tetap memilih diam. Ia belum siap menjadi jujur sepenuhnya terhadap perasaan yang tumbuh di luar kendalinya.
Di dalam dirinya, Ace of Wands dalam posisi terbalik menjadi simbol dari gairah yang tertekan. Hasrat untuk memulai kembali, untuk mengejar sesuatu yang lebih bermakna begitu besar, tapi terus ditahan. Ada semacam dorongan kuat untuk mendekatimu, untuk setidaknya mengakui apa yang dia rasakan. Tapi setiap kali niat itu muncul, ketakutan akan konsekuensi langsung memadamkannya. Dia takut akan kerusakan yang mungkin terjadi. Takut membuka pintu yang bisa meruntuhkan seluruh bangunan yang telah ia susun bertahun-tahun. Karena dia tahu, jika dia jujur sepenuhnya, semuanya akan berubah, dan perubahan adalah sesuatu yang paling ia takuti saat ini. Meski begitu, Ace of Swords muncul sebagai kebenaran yang tak bisa lagi ia tolak. Kamu telah membuka matanya terhadap realita yang selama ini ia bungkam. Bahwa kebahagiaan sejati bukan hanya tentang bertahan, tetapi tentang merasa hidup, merasa utuh. Kamu adalah pengingat bahwa cinta seharusnya membebaskan, bukan membelenggu. Bahwa kebersamaan seharusnya menyembuhkan, bukan menyakitkan secara diam-diam. Namun kesadaran tidak selalu berarti kesiapan. Dia tahu kebenaran itu kini, tapi ia masih berada dalam pusaran keraguan yang menyesakan. Dan di titik inilah Two of Swords menunjukkan dirinya. Simbol dari kebimbangan akut. Dua pilihan terbentang di depannya. Satu mengarah pada stabilitas yang mengekang tapi familiar. Satunya lagi menuju ketidakpastian yang menggoda dan menghidupkan. Dia mencoba menunda, berharap waktu akan mengambil keputusan untuknya. Tapi setiap hari yang ia lewati dalam keraguan, hanya membuat luka itu semakin dalam. Diamnya bukan berarti tidak peduli. Justru karena terlalu peduli, dia tak tahu harus bagaimana. Ketika Four of Cups masuk ke dalam narasi ini, kita melihat dirinya mulai merasa kehilangan makna dalam segalanya. Ia mulai lelah tersenyum palsu. Ia mulai bosan dengan rutinitas yang tidak memberinya ruang untuk berkembang. Ia mencoba mengabaikan perasaannya padamu dengan meyakinkan diri bahwa semua ini akan berlalu, bahwa dia hanya sedang terganggu. Tapi semakin ia menolak, semakin hatinya terhubung padamu. Ia mulai merasa bahwa kamu bukan hanya gangguan, tapi mungkin kamu adalah jawaban dari doa-doa yang dulu, bahkan tidak ia tahu sedang ia panjatkan. Dan pertanyaan besar pun muncul, sampai kapan dia akan terus menahan semuanya? Karena kenyataannya, kamu juga punya hati, kamu juga punya batas. Kamu tidak pernah berniat menjadi orang ketiga dalam cerita orang lain. Kamu tidak pernah datang dengan niat merusak, tapi rasa tidak memilih jalannya. Dan kenyataannya, keberadaanmu mengguncang dunia yang selama ini ia coba jaga dengan sepenuh tenaga. Bukan karena kamu menggoda, tapi karena kamu menghadirkan sesuatu yang tidak bisa dia temukan di tempat lain. Kejujuran, ketulusan, kehadiran. Dan pada akhirnya, kamu akan sampai pada satu titik di mana kamu harus memutuskan. Apakah kamu akan terus menunggu seseorang yang bahkan belum berani memilihmu? Atau kamu akan memilih dirimu sendiri? Karena kamu juga pantas diperjuangkan oleh seseorang yang tidak ragu. Begitu pula dengan dia. Cepat atau lambat, dia harus memilih apakah akan terus hidup dalam kebohongan yang nyaman atau mengambil risiko untuk mengejar kebenaran hatinya sendiri. Karena kebenaran, pada akhirnya, selalu menuntut untuk dihadapi. Dan cinta tidak pernah bisa sepenuhnya disimpan dalam diam. Lambat laun, ia akan meminta ruang untuk tumbuh, atau ia akan mati perlahan, menyisakan penyesalan yang terlalu berat untuk ditanggung. Yang sebenarnya dia rasakan padamu, yang kerap dia sembunyikan di balik senyuman dingin dan sikap acuh tak acuhnya, adalah sesuatu yang jauh lebih dalam dan kompleks daripada sekadar kata-kata yang bisa diucapkan. Perasaannya itu adalah sebuah gelombang emosi yang tak bisa ia jelaskan secara gamblang, bahkan kepada dirinya sendiri. Ada getaran yang selalu muncul setiap kali namamu disebut. Sebuah percikan emosi yang membakar perlahan tapi konsisten. Seperti api kecil yang terus menyala di kedalaman hati, meskipun tertutup oleh abu-abu kenyataan yang seolah membungkam segalanya. Dia tidak pernah benar-benar siap untuk mengakuinya secara terang-terangan, bahkan di momen-momen keheningan yang paling pribadi sekalipun. Karena apa yang ia rasakan terlalu rumit dan berlapis-lapis untuk sekadar disebut suka atau rindu. Rasanya seperti bertemu kembali dengan sisi dirinya yang selama ini ia anggap telah mati.
Sisi yang mampu tertawa lepas tanpa beban, merasa penasaran akan sesuatu yang baru, berharap akan kemungkinan yang belum tentu akan terjadi, bahkan merasa gugup seperti anak kecil yang takut akan ketidakpastian. Kamu adalah kejutan dalam hidupnya yang datang tanpa permisi, namun justru membawa perubahan besar dalam cara pandangnya terhadap banyak hal yang selama ini ia anggap sudah pasti dan tidak bisa diganggu-gugat. Di balik semua itu, dia menyadari bahwa perasaannya padamu bukanlah sekadar kekaguman sesaat yang cepat berlalu. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang muncul bukan karena kekosongan hati, melainkan karena adanya getaran hidup yang terus membara di dalam dirinya. Seperti sebuah api kecil yang terus menyala dan menyebar, memberi sinyal bahwa ia masih bisa mencintai dengan cara yang berbeda dari biasanya. Meskipun begitu, di tengah kerumitan dan ketidakpastian yang menyelimuti perasaannya, dia memilih untuk diam. Bukan karena tidak ingin jujur, tapi karena dia tidak tahu harus mulai dari mana, bagaimana menyusun kata-kata yang tepat, atau bagaimana menghadapi badai yang mungkin akan mengamuk jika ia memutuskan untuk membuka suara. Dia berusaha tampil seolah-olah tak terganggu oleh keberadaanmu, berusaha menampilkan diri sebagai orang yang tenang. Dan biasa saja, seolah kamu hanyalah bagian kecil dari hidupnya yang tidak perlu diperhatikan secara mendalam. Tapi kenyataannya, kamu adalah benang halus yang mulai mengikat pikirannya secara perlahan, muncul dalam benaknya di waktu-waktu tak terduga, di tengah malam yang sunyi, saat ia tertawa sendiri mengingat sesuatu, bahkan saat ia sedang menggenggam tangan orang lain dalam sebuah hubungan yang tampaknya stabil dan utuh. Kamu adalah kebisingan lembut dalam kesunyiannya, kehadiran yang terus-menerus mengusik ketenangan palsu yang selama ini ia bangun. Di balik semua penampilan itu, tersirat sebuah pertanyaan besar yang selalu menghantui setiap hari. Mengapa dia tetap bertahan dalam hubungan yang sejak lama tidak lagi mampu memberinya rasa utuh dan kebahagiaan sejati? Jawaban yang tampaknya sederhana itu menyimpan luka-luka yang tak kasat mata, luka yang tersembunyi di sudut hatinya dan tak pernah benar-benar hilang. Karena dia takut menghadapi ketidakpastian yang akan datang jika ia membuka hatinya sepenuhnya. Takut kehilangan segala yang selama ini ia bangun dengan susah payah. Dan lebih dari segalanya, takut menyakiti orang yang pernah, dan mungkin masih, menjadi bagian penting dalam hidupnya. Ada rasa tanggung jawab yang menjerat langkahnya. Sebuah beban moral yang membuatnya merasa harus terus berusaha, berjuang, agar semuanya tetap berjalan meskipun hatinya sudah tidak lagi di tempat yang sama. Dia menahan luka, menelan kecewa, dan patah hati yang menyiksa, serta berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa waktu akan menyembuhkan semuanya. Tetapi jauh di lubuk hati terdalam, dia tahu bahwa dia hanya sedang menunda sesuatu yang tak bisa dihindarkan. Bahwa kebahagiaan sejati yang dia cari dan harapkan tidak akan pernah benar-benar datang dari hubungan yang sudah kehilangan arah dan makna. Dan bayangkan, jika suatu hari nanti, kamu dan dia akhirnya tidak lagi menahan semua rahasia dan perasaan yang selama ini terkunci rapat-rapat. Jika semua emosi, semua kerinduan, dan semua keinginan yang selama ini dia sembunyikan secara diam-diam tiba-tiba dilepaskan tanpa filter, tanpa rasa takut, dan tanpa batasan apapun. Bayangkan saat kamu menatap matanya dan dia, tanpa perlu banyak kata, akhirnya mengakui semua hal yang selama ini kamu curigai, tapi belum pernah dia ungkapkan secara langsung. Mungkin saat itu akan terasa seperti sebuah kelegaan luar biasa. Sebuah beban berat yang selama ini menekan dada perlahan-lahan terangkat, memberi ruang untuk nafas yang lebih lega dan hati yang lebih ringan. Tapi bersamaan dengan itu, akan datang pula kekacauan yang selama ini dia hindari. Kekacauan yang memaksa dia harus memilih antara dua kenyataan yang sama-sama menyakitkan. Mempertahankan sesuatu yang sudah tidak lagi ia yakini sebagai jalan terbaik, atau mengikuti suara hati yang belum tentu membawanya pada kebahagiaan yang nyata dan pasti. Situasi ini akan menuntut keberanian lebih dari sekadar kata-kata. Akan menguji kekuatan hati dan keteguhan niat untuk menghadapi kenyataan pahit yang selama ini diabaikan. Di sisi lain, kamu pun harus bersiap. Karena saat semuanya terbuka, perasaan yang selama ini diam-diam berkembang di balik kerahasiaan itu tidak hanya akan mengalir penuh kejujuran dan pengakuan. Akan ada luka lama yang kembali menganga, keraguan yang selama ini ditekan tapi sebenarnya tidak pernah benar-benar hilang.
dan kenyataan pahit bahwa cinta tidak pernah hadir tanpa konsekuensi yang harus ditanggung. Kamu mungkin akan merasa bahagia karena akhirnya semua kebenaran terungkap. Tetapi di saat yang sama, kamu harus menelan kenyataan bahwa tidak semua hal indah berakhir bahagia. Kejujuran yang kalian dambakan bisa menjadi awal dari sesuatu yang sangat indah, tetapi juga bisa menghancurkan fondasi yang selama ini kalian bangun bersama. Ada pilihan yang harus diambil, pengorbanan yang harus dipertimbangkan, dan keberanian yang harus dikumpulkan agar kalian mampu melangkah ke babak berikutnya. Saat semua telah terbuka dan kebenaran akhirnya muncul ke permukaan, kalian berdua harus menatap satu sama lain dengan jujur, lalu bertanya, apakah perasaan yang selama ini tumbuh secara diam-diam cukup kuat untuk menantang segala rintangan yang ada? Atau hanya sebuah ilusi sesaat yang dibawa angin? Sebuah harapan yang berhembus lembut, tapi pada akhirnya hanya menyisakan keheningan yang menyesakan? Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan, dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.